Halo rek, iki aku Clara, ape presentasi. Tapi tak dandan sithik. Wes, rasa melu nyanyi toh. Cuman kokan. Dadi sing ape tak bahas iki engko babagan Timur Tengah. Kira mudeng nek ra gatekke, paling nek nglimpit dolan ya gur tekan Cemoro Kandang lho. Ya toh? Oke, sekarang kita mulai. Terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin. Materi kita ini tentang hubungan diplomatik antara Timur Tengah dengan Cina pada masa Arab kuno. Dari berbagai hubungan diplomatik itu yang saya ambil adalah contoh penyebaran agama Islam oleh Arab ke Cina melalui jalur sutra. Rada deg-degan aku iki. Tapi gak pola ya. Lanjut yuk. Jadi hubungan antar negara itu sebenarnya udah ada sejak dulu, dan itu biasanya dalam sektor perdagangan atau perdagangan internasional. Tapi cara jual belinya itu beda banget sama zaman sekarang yang udah pakai uang. Zaman dulu itu caranya masih barter. Jadi barter itu, Mbak Yu, kan wis mudeng barter ah? Kok malah ndelengi rambut ay? Madep rene lah yo ayu to Mbak. Oke, kita lanjut. Jadi barter itu adalah cara pembayaran di masa kuno dengan tukar-menukar barang antara penjual dan pembeli. Hal itu karena komoditi yang dimiliki antara negara satu dengan negara yang lain itu berbeda. Kebutuhan hidup yang bervariasi juga menimbulkan ketergantungan antar negara. Sehingga terjadilah interaksi antar negara yang disebut perdagangan internasional. Contohnya adalah perdagangan internasional antara Arab dengan Cina pada masa Arab kuno. Belum ada sarana dan jalur perdagangan yang memadai pada saat itu. Namun, terdapat salah satu jalur perdagangan yang sangat terkenal, yaitu jalur sutra. Ide ini muncul untuk memudahkan para pedagang melakukan kegiatan ekonominya. Jalur sutra ini membentang sekitar 6.000 km dari Cina ke Eropa. Ada dua rute yang dilewati sama jalur sutra ini. Rute darat meliputi Cina ke Persia, lalu ke Suriah. Sedangkan rute laut meliputi Cina ke India, lalu ke Teluk Persia. Lalu kenapa sih jalur ini dinamakan jalur sutra? Jadi jalur sutra ini berasal dari ibu kota Chang'an, Cina pada kepemimpinan dinasti Han, dan sutra itu adalah komoditi unggulan yang dimiliki Cina. Sutra merupakan produk kain yang memiliki eksklusivitas tinggi karena harganya setara dengan emas. Mbak, ojo rasan-rasan sih. Kowai aku melu. Arab adalah negara di kawasan Timur Tengah yang juga melakukan perdagangan melalui jalur sutra, dan komoditi utamanya adalah rempah-rempah yang dijual ke Cina. Karena banyaknya permintaan rempah-rempah ke Cina, sehingga banyak pedagang Arab yang menetap bahkan berkelompok di negara Cina pada saat itu. Seiring dengan perkembangannya peradaban, sekelompok orang yang melakukan perjalanan melalui jalur sutra tidak hanya semata-mata untuk berdagang. Contohnya Arab ini datang ke Cina bukan hanya untuk berdagang, namun juga untuk memperoleh ilmu pengetahuan, perdagangan senjata, bahkan juga sebagai alat untuk melakukan penyebaran agama. Dan ini akan menjadi pembahasan kita pada materi kali ini. Pedagang-pedagang Cina yang berinteraksi dengan pedagang-pedagang Muslim Arab sedikit banyak menerima kehadiran Islam, dan mereka memeluk Islam sebagai agama mereka. Bukan hanya kalangan pedagang, penyebaran ini kemudian meluas hingga ke masyarakat Cina, terutama di wilayah yang digunakan sebagai pusat perdagangan. Selama abad pertengahan, para pedagang Muslim pergi merantau hingga ke ibu kota dinasti Tang, Chang'an, dan kota-kota lainnya di wilayah Kekaisaran Cina. Hingga pada masa-masa selanjutnya, banyak pria Muslim Arab yang menikahi perempuan Tionghoa dan melahirkan generasi Islam baru di Cina. Peristiwa ini menjadi sejarah awal pembentukan komunitas Muslim asli Tionghoa atau yang sekarang dikenal dengan sebutan suku Hui. Suku Hui ini adalah orang-orang yang tinggal di Anxi yang sekarang dinamakan kota Xinjiang. Selain dari Arab,
banyak orang-orang Islam dari Asia Tengah dan Persia yang hijrah ke Cina setelah pasukan Mongol melakukan ekspedisi militer ke arah barat. Orang-orang dari Timur Tengah yang datang ke Cina ini disebut Cina sebagai Fanke atau tamu dari daerah yang sangat jauh. Selain sebagai pedagang, Muslim-Muslim Arab atau suku Hui ini juga bekerja sebagai pengrajin dan petani, sehingga suku Hui ada di semua belahan kota di Cina. Lalu, apa yang unik dari suku Hui ini? Mereka berkumpul dalam satu permukiman dengan masjid sebagai titik pusat kegiatan sosial dan politik. Ternyata, suku Hui punya pengaruh besar di bidang militer, politik, dan ekonomi di Cina. Karena posisi sosial suku Hui ini berada di atas suku bangsa lain dan suku terbesar lain di Cina. Karena hijrah dan berdiam di daerah dengan sistem sosial, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda, maka orang Hui memperkuat kebudayaan dan keagamaannya. Karena masjid digunakan sebagai pusat kegiatan sosial, maka orang-orang Hui makin membangun kerjasama mereka dalam bidang ekonomi, sosial, dan agama, dan bahkan menjadi salah satu etnis yang paling menonjol di Cina. Jadi ini gambaran jalur sutra yang menghubungkan antara Cina sama Arab. Akhirnya selesai sudah penyampaian materi kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Love you. Iki torek kudune bijiku wapi presentasi kayak pangan loro. Kaya cah hospek kan? Halah yongen. Karena